Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala muslimin Idul Fitri pada siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsatalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Yang terhormat Ibu Surati SSN MPD, Kepala SMP Negeri 2 Binangun. Yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 2 Binangun beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz SMP Negeri 2 Binangun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita telah menyelesaikan suatu rangkaian ibadah puasa Ramadan tahun 1422 Hijriah. Semoga dengan selesainya kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, kita akan mendapatkan titel yang baru, yaitu derajat takwa. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini karena mendapat amanah dari Ibu Kepala Sekolah melalui rapat di SMP 2 Binangun, sehingga tidak ada rotan, akar pun jadi. Mohon maaf kepada sesepuh, bini sepuh SMP Negeri 2 Binangun, manakala kumawantun berdiri di depan Bapak Ibu. Dengan selesainya Idul Fitri, selesainya serangkaian Ramadan, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang id atau orang yang kembali ke fitri atau ke suci, keadaan suci, ya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Saya kemarin membaca di grup WA, perlu kita cermati pesan dari WA, yaitu tertulis begini, ya. Setelah Lebaran kembalilah ke fitri, ya. Jangan ke Desi, ya. Jangan ke Purwati, ya. Apalagi ke Jumadi. Nah, di sini perlu kita renungkan, ya. Berarti yang harus kita tuju untuk kembali adalah fitri, ya. Mengapa demikian? Karena Desi dan Jumadi juga kembalinya ke fitri, ya. Jadi semuanya ke fitri, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang jadi bahan perenungan kita adalah, ya, di manakah fitri berada? Ya, ini yang menjadi tanda tanya kita, ya. Dengan umur yang hampir pensiun, ya, apakah fitri masih bisa
ya, diajak untuk kembali, ya. Karena apa Bapak Ibu, ya, dengan umur dan mungkin, ya, berbagai dosa yang kita lakukan, ya, bisa saja terjadi fitri semakin jauh, sehingga kembalinya kita ke fitri, ya, sangat melelahkan, ya. Untuk itu kita sebagai manusia tidak boleh menyerah. Kita harus mencari cara bagaimana untuk kembali ke fitri atau fitrah. Salah satunya yang kita lakukan kemarin adalah dengan melaksanakan ibadah atau serangkaian ibadah puasa, ya. Ibadah puasa beserta ibadah-ibadah yang lain yang menyertainya, ya. Ini adalah upaya untuk kembali ke fitri, ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan setelah menjalankan serangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan, ya? Yang pertama, kita berusaha untuk melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan itu, ya, dapat kita rasakan, ya, bangun malam, ya, sahur, ya, kemudian ada sholat tahajud, ya. Setelah itu subuhan orang tahu keri, ya, karena sahur langsung tidak tidur, ya, terus subuhan, ya. Kemudian pada pagi harinya, ya, untuk olahraga, ya, menjalankan duha, ya, dan lain-lain, ya. Ini perlu kita lanjutkan supaya jalan menuju fitri itu bisa terlaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, selain melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Komite maupun Pak Wakil Kepala Sekolah, yaitu dengan cara bersilaturahmi. Silaturahmi itu artinya menyambung, ya. Silah itu menyambung, rahmi itu kekerabatan, ya. Jadi menyambung tali kekerabatan. Tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa silaturahmi itu sangat penting, ya. Ini benar adanya, ya, karena sesuai dengan sabda Nabi SAW, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa anyun satolahu fi asarihi falyasil rohimah. Saya ulangi, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rohimah. Yang artinya barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, ya. Penting sekali, sampai-sampai Allah membalasnya dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu dilapangkan rezeki dan ditambah umur, dipanjangkan umurnya. Rezeki kita tahu semua bahwa bentuknya sangat banyak, ya. Tadi dikatakan oleh Bapak Ketua Komite, ya, apabila kita senang silaturahmi maka akan ceria, ya, akan sehat, ya. Ini salah satunya rezeki, ya. Kemudian di samping sehat kita punya banyak teman, kemudian iman kita juga bertambah, ya. Itu adalah manfaat dari silaturahmi. Kemudian mengenai
dipanjangkan umurnya itu ada 3 pendapat dari para ulama ya. Yang pertama bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur itu benar adanya, benar-benar nyata ya. Jadi yang tadinya 60 tahun ya, dengan kehendak Allah ya, itu bisa dipanjangkan walaupun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ditambah 65 misalkan ya. Itu yang pertama, pendapat dari para ulama. Kemudian pendapat yang kedua ya, sebagaimana dipanjangkan umurnya itu adalah yang tertulis di catatan malaikat ya. Nah, catatan malaikat itu juga berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah itu berkuasa ya, maha kuasa untuk menetapkan dan menambah sesuatu yang Dia kehendaki ya. Jadi bisa berarti letterlek ya, umurnya tetap panjang. Ini 2 pendapat. Nah, pendapat yang ketiga adalah bahwa dengan panjang umur umur kita itu semakin barokah, sehingga umur yang tertulis di Lauhul Mahfuz ya, 60 tahun misalkan ya, kalau semuanya barokah ini berarti panjang ya. Karena apa? Karena setelah meninggal pun ya masih dikenang kebaikannya ya, barokah semua, sehingga nesara gue ini umurnya itu berkualitas kabeh ya, berkualitas kabeh ya, sehingga sangat bernilai ya. Ini adalah mengenai pendapat para ulama. Nah, bagaimanakah untuk menciptakan suasana silaturahmi sesuai dengan tema yang tertulis ya. Yang pertama adalah kuatkan silaturahmi, yang kedua adalah bangun kebersamaan, yang ketiga adalah menuju merdeka belajar. Ini perlu kita siasati, sesuatu itu harus disiasati ya. Dari yang saya sampaikan tadi, supaya mudah untuk mensiasati ya, kita sederhanakan makna dari silaturahmi, kita bungkus menjadi perbuatan baik. Jadi apabila kita dimanapun selalu berbuat baik ya, ini otomatis silaturahmi itu akan terjalin dengan baik. Caranya bagaimana berbuat baik itu ya, menghormati sesama ya, kemudian memberi kebahagiaan ya, kepada orang lain ya, memberikan senyuman ya, dan yang lebih tinggi ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lah, untuk bisa bermanfaat